Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog ya. Dan pada video kali ini saya dikejutkan dengan akuarium ini ya. Nah, akuarium ini sangat cloudy ya, atau ya bisa dibilang keruh ya, putih seperti itu. Nah, apa penyebabnya? Dan penyebabnya adalah pompanya yang saya kurang kontrol ya. Jadi saya kurang memperhatikan di bagian pompa, di sirkulasi air ya, dan ternyata pompanya sudah mati ya teman-teman. Kemungkinan kalau sudah seperti ini airnya itu sudah 2 hari atau 3 hari pompa ini mati ya. Nah, untuk pompa mati sendiri ya teman-teman, jangan dulu dibuang ya. Nah, pompa mati ini sebetulnya ada yang masih bisa diperbaiki dan ada yang mati total ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan jelaskan sambil lihat-lihat ikan yang ada di sini ya. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, warna airnya sangat putih sekali. Ini saya perkirakan sudah 2 atau 3 hari ya. Dan ini ketika hidup pun sebetulnya tidak terlihat kucuran air dari filter ya. Nah, hanya ada titik putih. Nah, itu dia teman-teman, karena ini tidak jadi gelembung ya. Nah, dan yang bisa jadi ciri-ciri pompa hidupnya itu lumut-lumut bergerak ya. Nah, jadi akuarium ini kalau nggak diteliti ya, jadi suka nggak ketahuan ya teman-teman kalau misalkan ada masalah di bagian pompa ya. Nah, pompanya saya pakai merek Silong ya, yang 450 liter per jam kalau nggak salah. Tapi untuk akuarium sebesar ini sudah pas ya, bahkan untuk 10 putaran per jam itu kapasitasnya sudah lebih ya teman-teman. Nah, dan akibatnya ya, untuk pompa yang rusak itu atau sirkulasinya jadi berhenti, yaitu airnya mulai terlihat putih ya, mungkin karena kotoran ikan dan juga sisa-sisa makanan, dan juga sirkulasinya kurang lancar ya, atau tidak lancar sama sekali, jadinya akhirnya seperti itu teman-teman. Dan untungnya ikannya yang semi-semi bisa nggak pakai filter juga ya, atau nggak ada arus pun ikan gapi itu bisa hidup ya teman-teman. Nah, untuk ikan gapinya di sini ada 39 ekoran ya, dan alhamdulillahnya masih bisa terselamatkan ya. Nah, untuk teman-teman ya, supaya tidak mengalami kejadian seperti saya, bahkan lebih buruk lagi dari saya ya, jika ikannya yang butuh arus ataupun butuh perputaran air atau sirkulasi air ya, pasti kalau sudah 2 harian seperti itu pasti akan lebih buruk lagi dari ini ya, bahkan bisa mengakibatkan ikan teman-teman pada mati ya. Nah, untuk mengatasinya ya, jadi usahakan di tiap kasih makan ya, atau di tiap teman-teman mau kasih makan, usahakan dicek ya apakah mesinnya hidup atau tidak. Nah, caranya itu selalu memperhatikan bagian di bawah kucuran yang turun dari filter ya. Nah, jika tanknya seperti punya saya yang tidak kelihatan ada gelembung-gelembungnya, jadinya selalu perhatikan objek yang ada di bawah saluran yang masuk dari filter ya. Jika sudah tidak ada gerakan, teman-teman bisa cek selang yang masuk ke dalam filternya, entah itu dipegang atau berusaha didengarkan suara filternya ya.
Nah pokoknya selalu cek di bagian-bagian tersebut ya teman-teman. Nah dan untuk akuarium saya yang ini, untuk mendengarkan pompanya masih nyala atau tidak itu sangat susah teman-teman, karena sangat super halus ya suaranya, jadinya nggak kedengeran. Nah untuk akuarium saya yang ini jadinya harus diperhatikan di daerah tempat kucuran airnya ya. Dan saya selain dari sini biasanya pegang selang yang dari pompanya ya. Nah itu kan ada tuh ke atas. Nah di bagian atas itu melintang ke sebelah sini ya teman-teman. Nah itu bisa dipegang ya tiap kali kita mau kasih makan, takutnya pompanya mati atau bermasalah ya teman-teman. Nah dan jika pompa teman-teman mati ya, jangan buru-buru dibuang ya teman-teman. Itu sebetulnya ada yang masih bisa menyala ya. Caranya itu yang pertama teman-teman cabut dulu arus listriknya ya, atau colokannya cabut dulu, takutnya nanti kita tersengat listrik ya teman-teman. Nah dan yang kedua teman-teman bisa bongkar di dalamnya itu, di dalam pompanya itu ada kipas ya dan magnet ke dalam mesinnya, yang di tengahnya itu bolong untuk asnya ya teman-teman. Nah itu bisa dibongkar. Nah dan teman-teman coba cuci dulu di bagian lubang dari badan pompanya ya, teman-teman cuci terus lap sampai bersih. Dan yang di bagian magnetnya itu sama ya teman-teman, dilap juga, dicuci bersih, nanti pasang-pasang lagi dan teman-teman bisa coba hidupkan lagi ya. Nah saya sendiri yang ini sudah beberapa kali mati ya teman-teman, tetapi saya coba dulu seperti itu dan alhamdulillahnya masih bisa hidup. Ternyata dari magnet yang ada di badan pompa dan yang ada di bagian kipas itu terhalang oleh kotoran yang menempel ya. Nah dan untuk pompa-pompa yang bentuknya seperti biasa ya, yang tipe-tipe lama juga sama teman-teman, saya sudah beberapa kali mengalami hal tersebut dan saya bersihkan dulu dan alhamdulillahnya pompanya hidup lagi ya. Nah jika sudah dibersihkan tetap nggak mau nyala, berarti itu teman-teman tinggal order lagi di toko online ataupun di toko-toko offline ya. Nah untuk video kali ini mungkin itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.